Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke. Materi kita pada pertemuan hari ini yaitu masih di bab tentang statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Lebih tepatnya pada materi min rataan hitung. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kita dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi maupun bentuk histogram. Tujuan yang kedua yaitu dapat menentukan ukuran pemusatan data dalam bentuk tabel distribusi dan histogram. Oke. Sebelum kita masuk mengenai min atau rataan hitung, kita harus tahu dulu. Pada penyusunan, kita harus tahu dulu penyusunan datanya. Yang pertama ada namanya data tunggal. Data tunggal itu adalah data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Jadi dia tidak banyak. Seperti ini contohnya. Nah, misalnya ada hasil ulangan mata pelajaran matematika. Nah, seperti ini. Ini adalah data tunggal namanya. Oke, data yang kedua ada namanya data berbobot. Seperti apa itu? Nah, data berbobot adalah data tunggal yang jumlah data atau bobotnya lebih banyak daripada data tunggal, sehingga biasanya dia akan disusun ke dalam tabel juga. Seperti apa bentuknya? Seperti ini. Jadi datanya itu seperti data tunggal, tapi dia lebih banyak. Jadi misalnya ada angka 50. Angka 50 ini terdiri dari 3 atau 4. Nah, seperti itu ya. Itu namanya data berbobot. Nah, selanjutnya data yang selanjutnya itu data kelompok. Nah, data kelompok itu seperti apa? Data yang nilainya dikelompokkan dalam beberapa kelas dan setiap kelas itu mempunyai intervalnya tertentu. Nah, seperti apa contohnya? Seperti ini. Misalnya tentang berat badan. Jadi pada berat badan 41 sampai 50 kg, banyak anggotanya ada 7 orang misalnya kan. Nah, seperti itu. Itu namanya data kelompok. Nah, kita masuk ke min atau rataan hitung. Jadi min itu nama lainnya rataan hitung. Ada beberapa orang nyebutnya min, ada juga beberapa orang yang nyebutnya rataan hitung. Apa artinya? Min itu merupakan ukuran pemusatan atau rata-rata hitung. Nah, min itu terbagi menjadi 3 ya. Ada yang namanya min data tunggal, terus ada min data distribusi frekuensi. Ini distribusi harusnya ya. Oke, yang ketiga ada min data kelompok. Rumusnya sebenarnya mirip-mirip, tapi tergantung bentuknya. Yang pertama, kita akan masuk ke min data tunggal. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi karena data tunggal itu datanya lebih sedikit daripada data berbobot, jadi rumusnya untuk menghitung rataannya tinggal kita jumlahkan aja. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan keterangan-keterangannya. Jadi X itu merupakan data. Jadi data pertama, data kedua, data ketiga, dan data selanjutnya kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Ada berapa banyaknya data? Itu kita bagi. Seperti itu. Nah, coba kita masuk ke contohnya ya. Nah, persoalan seperti ini. Diberikan data yaitu 4, 3, 5, 4, 6, 3, 6, 7, 8, 7, 8, 8. Kita diminta untuk menghitung nilai rata-ratanya. Oke, pakai rumus yang tadi. Berarti kita gunakan rumusnya, kita jumlahkan semua datanya. Jadi data-data yang ini kita jumlahkan semuanya. Nah, kemudian kita bagi dengan ada berapa banyak data, kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Berarti ada 12 ya di sini datanya. Berarti kita jumlahkan, setelah kita jumlahkan kita bagi dengan 12. Nah, itulah hasil rata-ratanya. Itu pada data tunggal ya, seperti itu. Mudah kan? Sekarang Ibu yakin kalau udah paham tentang data tunggal. Kita masuk ke min data distribusi frekuensi. Apa itu? Yang tadi yang seperti Ibu bilang pada penyusunan data berbobot. Berarti datanya seperti data tunggal, hanya datanya itu lebih banyak sedikit. Seperti itu ya. Nah, gimana cara untuk rumusnya? Nah, seperti ini. F itu adalah frekuensi untuk nilai X1 katanya. Sedangkan XI itu adalah data ke I. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini ya. Tentukan min dari berat badan 36 siswa. Nah, katanya. Jadi, ada jumlah semua datanya itu adalah 36. Nah, di sini kita perhatikan.
36. Misalnya nanti kita bisa kita kelompokkan ke dalam tabel-tabel boleh, atau kita urut-urutkan boleh. Jadi tergantung kita mau seperti apa caranya. Jadi untuk apa kita urutkan? Biar kita tahu misalnya data ke 34 misalnya nih. Data ke 34 ini ada berapa banyak ya? Coba kita perhatikan ya. 34 itu ada 1, 2 data. Berarti nanti F1-nya itu ada 2 kali X1-nya 34, berarti 2 kali 34 ditambah. Nah, terus data ke berapa lagi? Data 35. Yang angkanya 35 itu ada berapa misalnya? 1, 2, 3, 4 misalnya yang kelihatan ya, 4. Berarti nanti 4 dikali 35 seperti itu. Terus dibagi dengan ya udah berapa banyak jumlah data ini, seperti itu ya. Nah, contoh nih. Pembahasannya. Nah, kan kita masukkan kan dia ke dalam tabel. Nah, misalnya data ke 34 ada 2 gitu. Data ke 35 ada 6. Berarti kita kali nih. Jadi X1 kali F1. Jadi 34 kali 2 berapa jumlahnya? 35 kali 6 berapa jumlahnya? Nah, jumlah ini, jumlah yang X1 kali F1 ini kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensinya berapa. Ketemulah hasilnya adalah 36,44. Nah, sama kan dengan min data tunggal. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke tentang data kelompok. Jadi pada data kelompok ini sebenarnya mirip-mirip, hanya saja karena pada data kelompok itu dia mempunyai rentang interval kelas, jadi kita harus tahu dulu beberapa notasi-notasinya seperti ini. Oke, ini pada tabel frekuensi ya, perhatikan. Nah, di tabel frekuensi ini ada yang namanya nilai, ada namanya frekuensi. Nah, pada nilai ini kita akan menemukan yang namanya TB atau batas bawah kelas. Nah, terus kita akan ketemu juga yang namanya banyaknya data, itu pada frekuensi ya. Terus kita akan lihat juga panjang kelasnya. Itu adalah notasi-notasi yang harus kita pahami, nggak harus dihafal lah, tapi dipahami aja. Karena ada beberapa buku dia nggak nuliskan TB, tapi dia nulisnya L0 seperti itu. Yang penting kita paham apa yang harus kita letakkan di rumus itu. Jadi nggak semua rumus itu notasinya sama-sama, seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui nilai batas bawah seperti apa caranya? Berarti seperti ini ya. Ini misalnya ini data bawah nih yang Ibu lingkar 61 kan. Dia di kelas ini 61 sampai 70. Berarti TB atau batas bawahnya kita kurangin dengan 0,5. Jadi 61 kurang 0,5 berarti 60,5. Jadi batas bawahnya adalah 60,5. Sama juga seperti ini yang ini nih kelas yang atas 31 dikurang 0,5 berarti 30,5. Batas bawahnya 30,5. Seperti itu ya. Mudah kan? Nah, kalau misalnya ini pada min, kalau pada min itu hanya berguna batas bawah. Tapi kalau misalnya pada modus, pada median, mungkin dia akan membutuhkan batas atas. Jadi kita harus tahu juga batas atas itu seperti apa. Kalau batas bawahnya dikurang 0,5 berarti batas atasnya ditambah 0,5 seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya panjang kelas. Nah, panjang kelas ini ada beberapa buku yang nulisnya P, ada juga beberapa buku yang nulisnya C. Jadi tergantung pemahaman kita lah. Yang penting kita tahu itu panjang kelas gitu ya. Panjang kelas itu gimana cara ngitungnya? Nih, di sini ada misalnya ya, kelas yang pertama ada 31 sampai 40. Berarti kamu hitung dari 31, 32, 33, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ada 10 ya. Jadi hitungnya dari 31 bukan dari 32-nya. 31-nya dihitung. Jadi ada 10 panjang kelasnya. Berarti panjang kelas pada data ini ada 10. Seperti itu. Oke, ini pada tabel. Selanjutnya kita lihat pada histogram. Nah, seperti ini histogram ya. Nah, histogram ini kita perhatikan sama aja, batas bawah, ada panjang kelas. Nah, gimana cara ngitungnya? Sama, cuma bedanya bentuknya aja. Berarti banyaknya data kita lihat dari ini. Nah, di sini ini yang kita lihat dari banyak data, gitu ya cara bacanya. Nah, sedangkan yang di sumbu X ini itu ada namanya batas-batas bawah, panjang kelasnya. Yang ini itu panjang kelas 3x40 nih. Nanti kalau misalnya pada data histogram ada beberapa buku yang nulisnya enggak bentuk panjang kelas, tapi dia bentuknya data tengahnya. Nah, itu ya. Jadi kita bahas lagi kalau misalnya kita udah ketemu soal seperti itu ya.
Nah, misalnya pada di sini ada batas bawahnya. Di sini pada kelas 81 sampai 90 ada batas bawahnya itu 81 sampai 90 kan. Datanya 81 sampai 90, berarti batas bawahnya dikurangi 0,5. 81 kurang 0,5, 80,5. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuklah ke min data kelompok. Oke, rumusnya tuh sebenarnya mirip, mirip lah, cuman bedanya kita harus paham-paham untuk cara menyelesaikannya seperti itu. Jadi rumusnya sama, cuman cara untuk kita masukkan ke rumus itu yang agak berbeda. Ini ya, kita masuk contoh lah biar paham. Perhatikan data tabel berikut. Nah, ada nilainya ini, frekuensinya ini. Ditanya nilai min atau rata-rata dari data tabel tersebut adalah. Oke, pembahasannya. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi kita harus tahu dulu yang namanya data tengah ya, data tengah. Supaya apa? Nah, ini data tengah ya, nilai tengah. Jadi nilai tengah pada masing-masing data tadi. Jadi ini balik ke soal ya. Ini ada kan nilainya 31 sampai 40 di situ kan. Nah, dari nilai 31 sampai 40 ini itu kita cari dulu nilai tengahnya berapa. Seperti itu. Gimana cara nyarinya? Ini rumusnya. Ini rumusnya. Nah, TA tambah TB bagi 2. TA tuh yang mana, Bu? Yang mana TA itu? Balik lagi ke soal. TA itu ini namanya TA nih, yang data yang awal, batas lah ya, batas yang di depannya itu namanya TA, yang belakangnya itu TB. Jadi saat kamu mau nyari nilai tengahnya, tinggal kamu jumlahin aja 31 ditambah 40 berapa tuh? 71. Kemudian kamu bagi 2, berapa tuh? 71 bagi 2 35,5. Seperti itu ya. Jadi 31 tambah 40 bagi 2 sama juga ini kan, karena dia nilai tengah, jadi kita bagi 2 jadinya kan. Nah, ini kalau kelas yang keduanya 41 ditambah 50 91 bagi 2 jadi berapa? Iya betul, 45,5 ya. Oke. Seperti ini. Kecepatan seperti ini gitu. Nah, nanti mau kita letakkan di mana, Bu? Ini kita letakkan ke sini dong jadinya. Ke sini. Nih, kita letakkan ke dalam tabelnya. Nah, tadi kan rumusnya itu sama sebenarnya kan, rumusnya itu rata-ratanya FI kali XI ditambah F1 kali X1 ditambah F2 kali X2. Nah, kalau misalnya pada data berbobot tadi, X-nya itu tinggal dijumlahin, misalnya 34 ada 2, berarti 2 gitu kan. Tapi kalau misalnya pada data kelompok itu nggak seperti itu. Jadi XI itu merupakan nilai tengah dari rentang kelas ini. Itu seperti itu. Makanya kita perlu mencari XI ini, X1 nya berapa, X2 nya berapa, seperti itu. Nah, carilah, ini frekuensinya udah ada kan, udah ada, kita masukkan ke tabel yang tadi, terus kita letakkan lagi tabel XI. Tabel XI ini tadi dapatnya dari ini nih, dari yang rumusnya tadi nih, kita salin ke sini. Nah, setelah kita salin, kita carilah nilai F nya dikali dengan X nya setiap kelas, berarti ini kali ini 3 kali 3 5,5 hasilnya 106,5, terus 5 dikali 45,5, ini hasilnya seperti itu, terus sampai selesai. Kemudian nah, kita jumlahkan ini nih, FI kali XI ini kita jumlahkan semuanya berapa? Nah, hasilnya 2470. Oke, kita masukkan ke rumusnya ya, seperti ini. Rumusnya kan jumlah dari FI kali XI dibagi dengan jumlah dari F, katanya jumlah dari frekuensi 40, ketemulah hasilnya 61,75. Seperti itu. Jadi rata-rata kalau misalnya soal tentang min pada data kelompok itu seperti itu. Jadi emang sih mikirnya bakal susah nih, tapi enggak, kalau misalnya kita kerjain betul-betul ya enggak. Kita harus tahu juga, oh ternyata XI itu maksudnya data tengah, rumusnya ini kan, gampang kan jadinya, seperti itu ya. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang modus. Modus nggak susah, nanti kita akan masuk ke rumusnya ya. Untuk tugas kali ini silakan kalian cek di kelasroomnya masing-masing.
Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.